hadirin hamba-hamba Allah sekalian, tidak sedikit orang yang mengadu, yang bercerita, saya kok merasa hambar ya beribadah, nggak ada gregetnya, tidak ada enaknya, tidak ada nyamannya. Katanya beribadah bisa menimbulkan rasa yang sangat luar biasa, sensasi bahagia, rasa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tapi kenapa saya tidak? Bahkan saya pun tidak merasakan khusyuk. Saya tidak bisa merasakan bagaimana air mata keluar saat tahajud, bagaimana bisa menangis ketika berdoa. Saya tak mampu merasakan kebahagiaan setelah ibadah. Semuanya hambar, kosong dan sepi. Apa masalah saya? Saudara-saudara hamba-hamba Allah yang kami muliakan, orang-orang macam ini yang dia tahu adalah ini sebuah rutinitas yang wajib dilaksanakan, ibarat hutang wajib dibayar, dah selesai, sudah. Habis itu tak ada kesan. Habis itu justru juga tidak memiliki power atau kekuatan melakukan perubahan. Seperti didapatkannya rasa bahagia, didapatkannya rasa tenang, padahal di balik atau di belakang ibadah, di belakang zikir ada ketenangan yang menanti. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir hati menjadi tenang. Ibadah zikir, salat zikir, baca Quran zikir, doa pagi petang zikir. Udah dibuat tapi hati tidak tenang. Apa masalahnya? Sampai ketika orang ini ragu, apakah saya ini sudah mukmin atau belum? Maka semua pertanyaan ini dalam satu kali khutbah kita akan uraikan dan jawab dengan hadis berikut. Saudara-saudaraku, sabda Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Apabila tiga sifat ini diadakan oleh diri seseorang untuk dirinya, maka dia pasti akan merasakan dan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman berdampak kepada manisnya ibadah, manisnya amalan, manisnya zikir, manisnya baca Quran, manisnya beramal soleh. Apabila dia bisa mendatangkan tiga sifat ini di hatinya. Awas, tiga sifat ini adalah amalan hati. Bila kita bisa menghadirkannya, bila kita mampu mendatangkannya, maka semuanya yang lain mengekor. Ibarat lokomotifnya, maka gerbong-gerbong di belakang pasti ngikut. Dapati lokomotif ini, dapati mesin ini, maka yang di belakang akan ngikut. Apa itu tiga sifat? Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Bila dia mampu menerapkan, mampu menjadikan prinsip Allah, Rasulnya, agama Allah ini di atas segala-galanya. Ini dulu. Hadirkan sebuah tekad, kalau Allah yang berkehendak, kalau Rasulullah yang mencintai, menginginkan, menyuruh, maka nomor satu bagi dia. Ketika agama berkata begini, nomor satu baginya perkataan agama. Apapun yang bertolak belakang, tidak sesuai, tidak sejalan dengan agama, dia pilih yang menurut agama. Apabila ada perkataan manusia dari barat, dari timur, profesor ini, pakar itu dan sebagainya, lalu dia dengar Allah berfirman begini, beda dengan perkataan makhluk, langsung dia mengatakan, saya memilih yang dari Allah. Bagi saya dari Allah final, bagi saya dari Rasulullah itulah yang paling baik, paling lurus, paling benar. Bagi saya yang menurut agama itulah yang paling layak untuk saya ikuti. Bila prinsip ini sudah ada pada diri satu orang, maka tentu saja Allah, Rasulnya dan agama nomor satu baginya. Maka dampaknya dahsyat, bapak-bapak. Hamba-hamba Allah, dampaknya ini akan mempengaruhi kepada cara dia menjalani hidup, khususnya cara dia mengambil keputusan, dan lebih spesial saat dia beribadah, dia akan merasakan sesuatu sensasi yang sulit untuk dikatakan. Manis iman itu sangat terasa, tidak bisa diucapkan dengan bahasa dan kata-kata manusia. Ini yang pertama. Tanyakan diri kita, wahai tuan-tuan yang mulia, apakah pada diri kita Allah dan Rasulnya, agama ini adalah segala-galanya, atau agamanya
menyambil saja. Bagi saya agama ya agama, dunia dan dunia. Dunia adalah dunia. Ketika berbisnis, ada orang mengatakan menurut agama begini loh. Jangan dibawa-bawa agama jo, urusan dunia. Jangan bawa-bawa agama. Kalau macam itu caranya, jangan mimpi orang ini bisa khusyuk dalam solatnya. Jangan mimpi orang ini bisa menangis dalam tahajudnya. Jangan berharap orang ini bisa bercucuran air mata dalam doanya. Jangan berharap dia baca Quran sementara hatinya tersentuh dan bergetar. Jangan pernah berharap orang macam ini akan merasakan manisnya iman. Sebab agama Allah dan Rasulnya nomor sekian, bukan nomor satu. Yang kedua, alla yuhibbal mar'a illa lihubbihi lillahi wa rasulihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ingin mencintai seseorang, mencintai sesuatu, maka cinta itu berbasiskan kepada apakah Allah mencintai orang ini, apakah Allah mencintai sesuatu ini. Maka cinta dan benci orang ini tergantung apakah Allah mencintai orang ini atau tidak. Saya cinta pada istri saya cinta pada anak saya cinta kepada mobil saya umpama. Kenapa saya cinta istri saya? Karena istri saya melakukan apa saja yang Allah cintai. Karena istri saya takut berbuat dosa, sebab dosa akan membuat Allah benci kepadanya. Karena itu saya cinta istri saya. Tapi coba kalau istri saya maling, istri saya berzina, istri saya berdukun, istri saya melakukan hal-hal yang diharamkan dan dibenci oleh Allah, otomatis saya akan benci pada istri saya. Alasan saya cinta dan benci adalah kemana Allah menghadapkan rasanya kepada makhluk. Kenapa kamu mencintai mobilmu? Kenapa kamu mencintai motormu? Jawabannya, dengan mobil ini saya bisa berdakwah, dengan mobil ini saya bisa bersilaturahmi, dengan mobil ini saya bisa berjuang untuk agama Allah, dengan mobil ini saya bisa melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mobil ini saya terbantu mencari nafkah yang halal. Mungkinkah seseorang benci pada satu mobil, pada satu motor? Iya. Mobil ini dipakai untuk berzina, mobil ini dipakai untuk mengantarkan pelacur, mobil ini dipakai untuk merampok, ya. Bahkan membakar mobil itu pun saya mau. Ini prinsip, Pak. Kenapa? Mobil ini dipakai untuk kejahatan yang membuat Allah marah. Jadi cinta dan benci kita bergantung. Apakah Allah cinta? Apakah Allah benci? Di mana cinta Allah berada, di situ cinta kita letakkan. Di mana benci Allah berada, di situ pula benci kita letakkan. Tak peduli itu siapa, tak peduli itu apa. Apabila prinsip yang kedua ini dijadikan sifat dalam hati kita, cinta dan benci hanya karena Allah, maka manisnya ibadah, manisnya iman, Bapak akan bisa menikmatinya. Tapi bila itu tidak bisa diletakkan sebagai prinsip dalam hati, tidak bisa dijadikan sifat hati, maka bagaimanapun Bapak ingin merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, kita takkan pernah mendapatkannya. Umumnya orang sayang pada anak, cinta pada anak, sayang pada suami, cinta pada istri, sayang pada rumah, cinta pada rumah, pada pekerjaan, hanya sebatas dunia. Kenapa kamu menyayanginya? Dia anakku. Kenapa kamu mencintainya? Dia istriku. Kenapa kamu mencintai rumah ini? Karena dia ini tempat tinggalku, hasil jerih payahku. Hanya sebatas itu, maka dia akan hambar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrah ayyuqdafa finnar. Ini yang ketiga, dia sangat benci kembali kepada kekafiran dan berbuat dosa. Sangat benci dia, sangat takut dia berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan hal yang akan membuat Allah murka. Sangat benci dia, sebagaimana bencinya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Setiap bapak-bapak saat ini kalau saya tanya satu persatu, jawaban bapak pasti sama dengan saya. Jawaban bapak adalah saya takut masuk neraka dan saya sangat benci jika diri saya dicampakkan ke dalam neraka. Benci dan takutnya kita semua dimasukkan ke neraka, seperti itu pula bencinya kita terhadap dosa. Apa saja bentuk dosanya Bapak sudah tahu. Kalau Bapak belum tahu, tinggal mencari tahu. Apa yang Allah haramkan, dosa. Meninggalkan perintah Allah padahal itu wajib dan kita mampu mengerjakannya, dosa. Kita takut melakukan dosa itu karena takut
takutnya kita dimasukkan ke dalam api neraka. Jika prinsip yang ketiga ini sudah ditanamkan dan menjadi gaya hidup kita sehari-hari sepanjang umur kita, insya Allah salat Bapak akan indah terasa, baca Quran Bapak akan terasa manis, baca Quran Bapak, doa Bapak, zikir Bapak, semuanya khusyuk, indah. Sebab apa? Sebab nomor satu, nomor dua, nomor tiga dikatakan Nabi sudah menjadi sifat paten dan permanen pada diri kita. Masya Allah. Wahai hadirin, saya bertanya, apakah ketiga-tiga ini mustahil untuk bisa kita jadikan prinsip dan sifat hati kita? Tidak. Ini adalah sifat-sifat yang mungkin kita letakkan menjadi prinsip kita. Saya ulangi, yang pertama, Allah dan Rasulnya serta agama ini nomor satu bagi saya. Bila menurut agama begini, maka yang lain akan saya kesampingkan. Bila menurut Allah dalam Al-Quran begini, menurut Nabi dalam hadis begini, maka yang lain akan saya tidak dengarkan. Allah dan Rasulnya serta agama ini nomor satu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sangat meletakkan rasa cinta kepada sesuatu, kepada seseorang, kepada benda, tergantung apakah Allah mencintai seseorang itu, mencintai benda itu, mencintai sesuatu itu, atau meletakkan rasa benci kita di mana Allah membenci sesuatu itu, seseorang itu atau benda itu. Itu saja kuncinya yang nomor dua. Terakhir, yang ketiga, ibarat Allah yang kami cintai, yaitu benci berbuat dosa, takut berbuat dosa, seperti benci dan takutnya kita dimasukkan ke dalam api neraka. Kenyataan pada hari ini, santai betul orang-orang berbuat dosa, dan bahkan di depan orang banyak dia sudah tidak malu-malu lagi. Hayya Rasulullah, hayya Rasulullah, dia tetap menggadai, tetap dagang, tetap berjual beli. Santai saja dia melakukan dosa-dosa besar di hatinya ayahnya. Santai saja dia makan riba, sudah jelas itu riba, tapi dia tarik terus, dia pinjam terus dana ke bank-bank ribawi, dan dia putar usahanya, dan dia jalankan ekonominya di atas dana riba. Santai saja. Lalu dia pengen khusyuk sholat, mimpi. Dia pengen khusyuk haji, umrah, mau diterima oleh Allah, mimpi. Dia pengen tahajud, mau nangis dalam tahajud dan doa, mimpi. Orang ini tidak akan pernah merasakan itu sama sekali, sebab melakukan dosa tidak takut. Seperti pada hakikatnya dia takut kepada api neraka katanya, tetapi dia melakukan perbuatan api neraka. Bagaimana dia akan diberi hadiah oleh Allah berupa manisnya iman? Ibarat Allah, mudah-mudahan tausiah memberikan athar dan pengaruh dan manfaat kepada bapak-bapak semua. Mudah-mudahan tinggal di kita. Apakah bapak ingin merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, manisnya iman, manisnya baca Quran, enaknya dan nikmatnya berdoa, enaknya berzikir dan sebagainya? Apakah bapak ingin merasakan bahagia ketika sudah bersedekah, ketika kita sudah menolong orang lain, ketika kita sudah bersilaturahmi? Inginkah kita merasakan manisnya ibadah dan amal saleh? Jawabannya tiga tadi kuncinya. Tinggal kita terapkan, letakkan di dalam hati kita, jadikan ini terapan hidup kita, nikmati sensasinya di belakang itu. Dan Rasulullah tidak akan berdusta dengan kata-katanya, dan sudah tidak terkira manusia yang membuktikan.